Tadi itu kita lanjut sharing kita. Berarti tadi itu ya mengenai doa, mendoakan keluarga kah, orang tua, atau berarti memang haruskah kita berdoa kepada mereka itu? Harus. Nah, mendoakannya itu apakah kita harus pergi ke kuburan atau Enggak perlu. bagaimana itu? Kita mendoakan waktu kita sholat di rumah, selesai sholat itu juga boleh. Contohnya kita misal habis sholat tuh kita mendoakan dengan doa ya Robbi firli warhamni, Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu buat kedua orang tua kita. Itu nggak mesti sih kayak pergi ke kuburan, tapi kalau mau pergi ke kuburan juga boleh gitu. Jadi kalau misal pergi ke kuburan kan kita kayak mengingat lagi, ya, mengenang. Itu juga kita mendoakan ya biasanya membaca surat Yasin gitu. Oh, itu tadi mendoakan ya. Terus selain mendoakan itu berarti sama juga itu. Kita minta doa ya? Enggak, beda. 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 Kalau minta doa kan kita namanya minta doa ke kuburan nggak boleh, namanya mendoakan Tuhan. Kita minta doa ya tetap kepada Tuhan kita, bukan kepada itu yang ada di kubur. Iya, berarti tujuan ke kubur tuh kita mendoakan keluarga orang yang sudah wafat. Supaya apa itu? Supaya ya kita supaya amalnya ya bertambah gitu. Mendoakan aja supaya terbebas dari api neraka gitu. Kayak gitu tuh, nggak mesti ke kubur juga, kayak amal jariah juga bisa, kayak misal kita zakat sama anak yatim atas nama orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, itu juga bisa. Itu namanya amal jariah. Itu yang amalnya nggak pernah putus. Iya. Amal jariah, untuk menambah amal jariah supaya dia terbebas dari api neraka kah? Ya, supaya dia itu pahalanya nggak putus sih. Jadi misal amal jariah tuh kayak misal kita bangun masjid, terus bangun pondok, pesantren. Nah itu orang-orang yang ibadah di tempat kita yang kita bangun itu, meskipun kita sudah meninggal, sudah wafat, itu pahala orang yang ibadah di tempat kita tuh juga kita dapatkan, karena kan itu amal yang sudah kita bangun di dunia ini. Itu namanya harta akhirat lah, kan. Tabungan, Ya, di akhirat tabungan maksudnya di akhirat. ya. Iya betul. Berarti itu untuk nambah amal jariah itu kepada kita yang menjalankan tugas kita atau kepada orang yang sudah meninggal tadi? Untuk menambah. Tadi kan tujuannya dari semua itu tadi kan supaya terlepas dari siksa api neraka, supaya menambah amal jariah dan sebagainya tadi. Kepada siapa? Atau kepada orang yang sudah meninggal itu kah? Atau kepada kita yang sedang menjalankan tugas maksudnya tadi? Keduanya sih. Kayak misal apa yang kita jalankan nih, kita yang hidup ini, kita misal ibadah di tempat itu. Nah itu misal ibadahnya misal di masjid itu tuh yang bangun orangnya sudah nggak ada, udah wafat. Nah itu pahala kita sama didapatkan sama orang yang membangun masjid itu. Itu pahala kita yang kepada kita yang menjalankan tugas Kita tadi kan? Dia dapat juga. Ya, jadi kita dapat pahala juga. Terus yang sudah meninggal tadi pahalanya dapat juga sama seperti orang yang ibadah di tempat kita yang kita bangun itu. Nah, oke. Yang kepada kita tadi yang menjalankan tugas itu tadi mendapatkan pahala, dan kita juga ya terselamatkan dari api neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan ibu ini kepada orang yang sudah meninggal tadi nih, itu caranya bagaimana sehingga orang yang sudah meninggal ini terbebas dari api neraka, terus menambah-nambah pahala bagi dia, sedangkan dia sudah meninggal nih. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ibu itu. Biar tetap dapat pahala. Iya, dapat pahala terus dia bisa terbebas dari api neraka tadi. Bukan. Maksudnya itu bukan terbebas juga. Itu juga ada hitungannya juga. Bu, kalau misal kita bangun masjid itu, misal kita punya amal jariah, itu nggak tentu juga kita masuk surga. Kan nanti ada juga pertimbangan amalnya pas
waktu akhir zaman. Jadi kita selama misal dia ini sudah meninggal tapi kan belum akhir zaman gitu, itu pahala dia terus bertambah selama dia masih belum akhir zaman kan. Misal dia sudah meninggal tapi pahalanya tetap nambah gitu. Nah nanti setelah sudah akhir zaman, yaitu nanti diangkat semua, dihidupkan kembali kan orang-orang. Jadi nanti pertimbangan amal dan baik, nah itu di situ ditentukan dia masuk surga dan nerakanya. Berarti maksudnya Dapa ini setelah hari akhir ya, Nah itu hari tetap- pengadilan ya, nanti dihidupkan kembali, maksudnya dibangkitkan kembali ya, Kak, maksud sama, Dapa? dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali orang-orang yang sudah meninggal itu tadi. Berarti di situ nanti ada pertimbangannya kan? Pertimbangan amal dan Nah, amal baik dan buruk itu berarti dipertimbangkan tuh saat dia sudah meninggal nih saat ini. Berarti itu ada hitungannya kan? masih. Walaupun dia sudah meninggal. Walaupun dia sudah meninggal nih, tapi kan ini belum hari akhir, belum kiamat. Nah dia ini masih dapat pahala terus, misal dia punya amal jari itu. Walaupun sudah meninggal ini. Meninggal. Itu soalnya kan dia punya tabungan di akhirat. Karena dia belum dibangkitkan kembali, maksud Dapa tuh. belum end game diibaratkan. Ya, jadi orang-orang yang ibadah di tempat dia tuh dapat pahala. Nah, orang yang bangun masjid itu dapat pahala juga. Nih misal, selama dia masih hidup, Nah, dia hidupnya berdosa ya. Tiba-tiba meninggal tuh dia. meninggal. Tapi dia punya tabungan ya amal jariah itu tadi itu. Amal jariahnya itu dia dapatkan setelah dia sudah meninggal, karena waktu dia saat masih hidup nih. Waktu dia masih hidup dia dapat amal juga. Semisal masih hidup tuh nggak ada amal tuh, hidup berdosa maksudnya. Oh, iya. Selama hidupnya kan berdosa tuh dia, nggak ada amal apa-apapun, Iya. amal jariah nggak ada, meninggallah dia. Nah berarti pada saat hari penghakiman nanti dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali itu berarti dia bisa menambah amal jariah dia yang dia dapatkan sejak dia meninggal dong. Iya, sejak dia hidup juga. Ini kan tadi Ibu bilang sejak dia hidup kan nggak ada nih sama sekali, memang berdosa nih. Maksud Tapi Ibu dia- nih. Oh berarti dia misal semasa hidup dia nggak ada tabungan, Iya, nggak ada sama sekali, Nggak ada. tapi sudah meninggal. sudah meninggal, terus Berarti bisa tertolonglah dia itu. Tertolonglah dia dengan doa. dengan doa orang yang masih hidup tadi nih. Orang masih hidup doakan dia lah, beramal untuk ke dia lah gitu. Berarti dia terselamatkan lah dari api neraka itu tadi artinya. Ya, enggak. Sebelum dia nanti dibangkitkan itu. Nah, itu ya Ibu tanya itu. Nah itu ada juga yang namanya amal jariah, itu banyak wujudnya, bukan soal masjid, bukan bukan zakat aja. Anak juga, anak yang kita didik dari kecil sampai besar, terus dia soleh, taat kepada Tuhan, mendoakan orang tuanya, terus orang tuanya ini meninggal. Ya itu tadi anaknya itu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Nah itu bisa juga jadi amal jariah. Artinya kan berarti dia sudah ada sesuatu yang dia kerjakan semasa masih hidup, Ya. itu artinya. Nah, yang Ibu pertanyakan tuh bagaimana dengan orang yang sudah meninggal tapi dia hidup bejat, belum sempat bertobat, belum sempat punya amal, belum sempat ada apapun amal jariah apapun belum ada yang dia bawa waktu dia meninggal. Nah, itu pertanyaan Ibu ya kan? Sudah meninggal dia kondisinya. Lalu orang yang masih hidup ini berarti Mendoakan. mati-matian lah mendoakan dia, terus melakukan bagi tugas-tugas untuk dia supaya Ya, dia ya. terselamatkan. Ya, Berarti yang dia dapatkan itu keselamatan itu setelah dia sudah meninggal itu artinya, iya kan? Ya betul. Kayak misal kita sama orang yang sudah meninggal tadi kan, zakat gini-gini. Tapi itu juga nggak kayak tidak pasti gitu, nah tidak pasti bebas dari api neraka juga. Karena Gitu nanti ya. ada juga pertimbangannya amalnya. Jadi harus tetap ditimbang juga. Oke. Kecuali orang mati syahid. Nah orang mati syahid langsung Disahid. ada tempat di sana. Iya. Nah, ini pertanyaan Ibu. Berarti mereka yang sudah meninggal, yang terdahulu nih dari kita ini, di mana mereka sekarang ini? Di mana mereka sekarang? Di alam barzah. Di alam barjah. Artinya mereka saat ini sedang berada di alam barjah ya. Ya. Semua orang yang sudah meninggal. Ya. Lalu nanti hari kedatangan. Hari kedatangan dibangkitkan. Nah, siapa yang membangkitkan mereka itu nanti? Tuhan. Di situ nanti dipertimbangkan
Iya kan? Itu Ya. maksudnya Dapa kan untuk menentukan mereka ini masuk surga atau masuk neraka kah? Gitu Ya, kan? masuk surga dan nerakanya itu dipertimbangkan amal baik dan buruknya. Apa nama tempatnya tadi? Yang mana? Tempat orang mati itu? Oh, alam barzah. Alam Barja. Iya. Posisinya di mana nih kalau coba Kalau alam barzah itu nggak tahu soalnya. Oh iya oke. Cuma tahu tempatnya, namanya aja. Oh gitu ya. Nah iya Dapa. Ibu tanya lagi. Berarti Dapa mengakui lah adanya sorga dan neraka itu kalau begitu. Mengakui. Nah letaknya di mana sorga dan neraka itu? Kurang tahu juga. Oke. Iya, jadi gini Dapalah, ini kita sharing santai malam ini Dapalah. Nah selama ini kan kita selalu membahas tentang sorga dan neraka, ya Dapalah. Tapi kita nggak tahu sorga itu tempat apa, neraka tempat apa, dan letaknya di mana. Iya kan Dapalah? Sering kita bahas nih sorga, neraka, tapi kita nggak tahu letaknya di mana itu. Nah, iya terima kasih Dapa tadi dirimu sudah menjelaskan versi dari keyakinanmu ya, yang dirimu yakini Dapa. Ya kita untuk saling berbagi sharing di sini nih. Nah, bukan untuk berdebat. Terima kasih untuk Dapa ya sudah ada bersama dengan kami di tempat ini. Kita sama-sama sharing mengenai firman Tuhan, baik itu dari versi Dapa yang Dapa yakini dan juga dari versi kami menurut pandangan Alkitab. Karena yang menjadi garam dan terang dunia itu kita tidak perlu harus menjelek-jelekan kepercayaan orang lain, pengajaran orang lain, apa yang dianut, yang diyakini oleh kepercayaan orang lain, kita tidak perlu menghujatnya. Memperkenalkan Tuhan kita, iman kita, kepercayaan kita yang kita imani kepada orang lain tanpa harus kita menjelek-jelekan, tanpa harus kita menghujat. Jadi biarkanlah kita saling memasang telinga untuk kita bisa menghargai orang lain, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemahaman yang dia yakini, yang dia anut. Baiklah kita bisa welcome dengan berbesar hati untuk kita bisa mendengar, untuk kita bisa menghargai, menghormatinya, menerimanya dalam kehadirannya tanpa kita harus membencinya. Apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan menurut pemahamannya dia, ya kita tidak perlu harus kita ngotot, kita tidak perlu harus membencinya. Intinya biarkanlah segala sesuatu itu Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjamah hati setiap kita, untuk kita dibukakan mata rohani, mata batin kita, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa memahami dan kita mendapatkan wahyu, mendapatkan rema, mendapatkan hidayah, mendapatkan anugerah untuk kita bisa memahami kebenaran yang memang Tuhan sampaikan melalui setiap kita. Jadi marilah kita untuk saling berbaur, saling merangkul, saling bergaul, duduk bersama, sama-sama untuk kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan menurut si Dapa nih, yang Dapa anut, yang Dapa yakini, yang Dapa imani, ya versinya seperti apa, pandangannya seperti apa, demikian juga sebaliknya. Jadi tidak perlu kita harus saling ngotot-ngotot, debat-debat seperti itu. Biarkanlah itu semua Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berdaulat. Ya, Tuhan yang menjamah setiap hati kita, membuka mata batin kita, sehingga nantinya kita akan memiliki hikmat. Tuhan berikan hikmat wahyu kepada kita untuk kita bisa menelaah, untuk kita bisa memahami dan kita bisa mengerti apa yang disampaikan. Seperti itu Dapa. Terima kasih untuk Dapa, sekalipun ya Dapa mungkin juga belum juga menguasai keseluruhan yang memang Dapa anut, Dapa yakini, tapi sudah sejauh ini bagi ibu sudah luar biasa dirimu. Artinya sebagai anak muda dirimu sudah memahami Tuhan itu unik sekali. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda.
semua kita ini tidak sama. Baik sifat, baik karakter kita ini tidak sama. Namun yang Tuhan inginkan, ya kita harus belajar berjuang untuk kita memiliki karakter Kristus, karakter Tuhan, sifat-sifat Allah. Itu sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, baik agama manapun, suku manapun itu, karena Tuhan yang menciptakan kita, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki adalah ya kita harus meneladani apa yang menjadi sifatnya Allah. Harus kita miliki itu. Ketika kita miliki sifat dan karakter Allah itu, pastinya itulah yang akan kita terapkan kepada sesama kita, sekalipun berbeda suku agama dengan kita. Ya, karena Tuhan itu sesuatu yang unik, ya, Dapa. Makanya kenapa Ibu ketika bertemu dengan Dapa sukunya apa? Semisal suku Surabaya, suku Jawa Dapa. Apakah salah saya harus mengucapkan monggo pinara? Itu kan bahasa Jawa tuh. Lalu saya misalnya nih orang Dayak, apakah saya tidak boleh mengucapkan monggo pinara Dapa? Silahkan Dapa, silahkan masuk ya Dapa. Atau nih saya bertemu dengan suku dari luar negeri nih. Semisal nih orang barat, kalau dia mengucap terima kasih, pastinya dia mengucapkan thank you. Lalu saya ketika ketemu dengan mereka, apakah saya tidak boleh mengucapkan thank you? Seperti itu. Apakah itu mengurangi iman saya? Apakah itu membuat saya menjadi orang yang berdosa? Sehingga membuat Tuhan itu murka, sehingga membuat Tuhan itu marah dengan saya ketika saya harus mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Yaitu contoh-contohnya Dapa ya. Apakah itu menggugurkan iman saya ketika saya harus mengucapkan kepada orang yang berbeda agama, berbeda suku dengan saya? Semisal begitu, apakah itu membuat Tuhan jadi marah dan murka dan saya tidak terselamatkan? Apakah itu mengurangi kita menjadi pribadi untuk menjadi garam dan terang dunia itu? Apakah itu mengurangi kehidupan kita untuk memperkenalkan Tuhan sebagai juru selamat? Tuhan sebagai penyelamat kepada orang lain yang berbeda suku agama. Ketika kita harus mengucapkan, memang itu bahasa-bahasa suku mereka, itu memang bahasa-bahasa yang diucapkan di dalam keyakinan mereka, sehingga itu saya yang bukan menjadi keyakinan mereka, saya tidak diperbolehkan untuk mengucap gitu. Apakah ketika saya mengucapkan, contoh nih, Alhamdulillah Dapa, puji Tuhan Dapa, ketika Dapa bisa mau main ke rumah ini, sekalipun di sini ya kami ini beragama Nasrani, tapi Dapa mau tidur makan di sini, tidak fanatik, Dapa makan di sini. Apakah itu dengan cara-cara seperti itu saya harus berpindah keyakinan kepada Dapa? Kan tidak Dapa, semua itu kan tergantung iman kita. Kalau kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, Dapa merasakan, oh saya mendapat rema, saya mendapatkan wahyu, saya mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan ketika apa yang disampaikan tadi. Ya itu kan pilihan Dapa, hak Dapa. Yang penting kita tidak perlu memaksa orang lain. Nggak perlu kita dengan cara menjadi garam dan terang dunia itu harus memaksa orang lain. Tidak perlu, kita cukup jati diri kita itu kita menjadi garam dan terang. Saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya sampaikanlah. Tidak dengan, bukan berarti dengan cara kita harus menghujat orang tersebut. Karena berbeda dengan pendapat kita, berbeda dengan pemahaman kita, berbeda dengan pandangan kita. Apakah kita harus mendebatnya? Apakah kita harus menyampaikan kepada dia, salah punya kamu itu tidak benar, yang benar punya saya? Apa harus begitu kita bersikap? Tidak kan? Nah, jadi seperti itulah Dapa. Makasih Dapa ya sudah mau berbagi sharing. Sekalipun ya Dapa juga mungkin ada banyak hal yang belum Dapa pahami keseluruhannya di dalam pemahaman yang memang Dapa yakini. Terima kasih. Luar biasa loh Dapa, bagi dirimu ini masih usia segini dirimu sudah memahami mengenai firman Tuhan menurut pandangan dari keyakinannya si Dapa itu sendiri. Karena zaman-zaman sekarang itu Dapa, banyak anak-anak muda
mereka kalau ngumpul-ngumpul dimanapun berada, ya terlalu banyak terbuang waktu yang sia-sia, membahas-bahas yang tidak berbobot, yang tidak penting. Ya alangkah lebih bagusnya Dapa ketika kumpul-kumpul sama teman-teman dimanapun berada, membahas-bahaslah tentang hal-hal seperti ini. Karena dunia kita ini sudah semakin tua, kita sudah menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita kembali pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Karena kita ini bukannya kita kekal tinggal di bumi ini, bukan selamanya. Karena nantinya bumi ini akan Tuhan hancurkan dan kita akan memasuki bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi bagi kita yang sudah siap untuk menjadi mempelainya, bagi orang-orang kudusnya, orang-orang sucinya Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah benar, yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka nanti akan Tuhan bangkitkan kembali menggunakan tubuh kemuliaan. Sehingga mereka nanti akan Tuhan bangkitkan untuk menghadap sidang kursi pengadilan, tahta pengadilan Kristus itu, untuk menentukan mereka mendapatkan upah, pahala atau mahkota, untuk mengevaluasikan selama apa yang mereka kerjakan, perbuat waktu hidup di dunia itu, waktu hidup di bumi. Nah, nanti orang-orang inilah yang akan menduduki, memerintah untuk selama-lamanya, berdiam dan tinggal kekal di Yerusalem baru, bumi baru. Demikian juga bagi orang-orang yang belum bertobat, yang belum percaya, yang mereka masih hidup di dalam dosa, mereka juga nanti dibangkitkan menggunakan tubuh kehinaan, lalu mereka dicampakkan, dibuang ke dalam lautan api, neraka. Nanti di dalamnya itu yang isinya penuh dengan belerang api, penuh dengan kesengsaraan di sana. Jadi semuanya itu nanti akan Tuhan lenyapkan pada akhir zaman itu, setelah sangkakala ketujuh Tuhan tiupkan, setelah Tuhan datang yang kedua kalinya bertepuk. Jadi semua kita nanti, baik yang kita hidup sudah bertobat maupun belum, kita akan kekal selama-lamanya nanti di sana. Jadi terima kasih sekali buat Dapa yang sudah sampai sejauh ini, padahal usia masih muda. Dapa sudah memahami sesuai dengan keyakinannya Dapa. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini, sekalipun kita berbeda suku agama, namun Dapa ya tidak fanatik lah untuk berbaur dengan suku agama yang berbeda-beda, dan semua ada bersama-sama dengan teman-teman Dapa yang ada di tempat kita. Iya, sekarang Dapa waktunya giliran Ibu. Ya, sharing menurut keyakinan Ibu, yang Ibu yakini, yang Ibu imani sesuai dengan pandangan Alkitab. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu kembali ya menjelaskan dari versi keyakinan Ibu nih, yang menurut Alkitab ajarkan. Nanti sampai endingnya kita membahas di mana letak sorga dan neraka. Tadi kan Dapa sudah membahas juga orang-orang yang sudah mati selama ini, dia letaknya di Alam barzah. alam barzah kan. Nah, alam barzah tuh nggak tahu letaknya juga di mana kan? Belum. Oke. Nah, jadi Ibu sekarang membahas dari versi yang Ibu yakini menurut Alkitab. Nah, jadi gini, mengenai orang yang sudah meninggal, ya, saat dia masih hidup, kita lakukan bagian kita, tugas kita untuk merampas mereka dari api neraka, supaya mereka nantinya tidak terlanjur masuk ke neraka. Lakukan bagian kita sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu ketika orang tersebut meninggal, kita tidak menjadi berdosa dan kita tidak dipertanyakan oleh Tuhan. Karena kita sudah melakukan bagian kita kepada orang yang sudah meninggal tadi. Ya. Nah, tapi semasa dia masih hidup, kalau dia tidak melakukan itu, Dapa, kita sudah beritahu tuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tiba-tiba dia meninggal, itu bukan salah kita. Ya, itu kesalahannya dia. Nah, bersyukur saat kita lakukan bagian kita, kita beritahu dia, lalu dia lakukan itu dan dia ikutin itu. Ya, artinya dia terselamatkan.
Terus bagaimana saat dia sudah meninggal? Kalau dia selama masih hidupnya, dia hidup sudah berkenan, dia sudah bertobat sesuai dengan firman Tuhan, lalu dia meninggal, ya pasti dia terselamatkan, terluputkan dari api neraka. Ya sudah, aman. Artinya jelas, roh dia itu kembali pulang ke yang punya, yang memberi roh kepada orang tersebut tadi. Jelas dia kembali rohnya ke sana kan. Nggak perlu lagi kita doakan dia yang sudah mati. Nah, ini dari versi keyakinan ibu ya. Bahasanya ibu seperti ini. Nggak perlu lagi kita doakan dia, Dapa, yang dia sudah meninggal. Karena kita sudah meyakini. Dan dia semasa hidup pun dia sudah hidup benar. Hidup bertobat, hidup dalam Tuhan. Yang jelas, pasti tempat dia nanti sorga. Selagi kita doakan dia yang sudah meninggal kan. Yang harus, kemana? Dani? Dari Oke, hati-hati ya. Makasih ya. Iya. Oke. Jadi nggak perlu lagi kita doakan dia, karena dia sudah meninggal. Tinggal nunggu nanti hari pengadilannya Tuhan ketika datang yang kedua kalinya nanti sampai waktunya membangkitkan mereka yang sudah meninggal tadi. Terus bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya hidup bejat, hidup berdosa, belum sempat bertobat nih, tiba-tiba meninggal dia. Terus kita yang masih hidup ini mati-matian doakan dia. Mati-matian kita doakan dia supaya dia sebagaimana yang dapat sampaikan tadi, supaya dia terselamatkan dari api neraka, supaya menambahkan ada pertimbangannya nanti. Nah, itu dari versi kita yang kita yakini, itu nggak bisa lagi dia. Karena dia sudah terlanjur meninggal. Nggak bisa lagi kita mau tolong dia, Dapa. Dengan berbagai macam cara nolongin dia tadi. Nggak bisa, karena dia sudah terlanjur meninggal. Makanya semasa masih hidupnya yang harus kita perjuangkan. Nah, oke. Terus, di mana letak mereka yang sudah meninggal itu, Dapa? Adalah di Hades namanya. Kalau Dapa tadi, versi Dapa apa? Alam Barja. Di Hades, namanya tempat penampungan, Dapa. Itu namanya alam maut. Tempat dunia orang mati. Menampung orang-orang yang sudah meninggal. Baik dari zaman Hawa, Adam, ya, sampai kita sekarang ini. Baik nanti antikris, orang yang tidak percaya, orang yang berdosa. Terus dibangkitkan, dibawa kemana dia? Dia dibuang dan dilemparkan, dicampakkan, dibinasakan ke Christian, dengar baik-baik ya. Yang hal-hal gini, fokus dulu ke sini. Dicampakkan ke lautan api yang dikatakan neraka. Iya. Namun sebelum mereka dibuang, dicampakkan ke lautan api itu tadi, sebelumnya mereka disidang menghadap tahta putih. Dan nanti di sana akan dibuka buku kitab kehidupan. Jika tidak terdapat ada nama mereka tercatat di dalam buku kitab kehidupan, mereka dibuang ke dalam neraka tersebut. Demikian juga bagi orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah hidup benar, mereka juga dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan bersatu dengan roh yang selama ini disimpan di Firdaus. Ketika itu sudah menjadi sempurna, mereka akan menghadap kursi sidang pengadilan, tahta pengadilan Kristus, untuk mengevaluasikan selama mereka tinggal di muka bumi ini, apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Apakah itu dibangun di atas dasar emas, perak, tembaga, rumput, kayu? Karena jika mereka melakukan perbuatan selagi hidup di dunia itu dibangun di atas dasar emas, perak, hal-hal yang mulia untuk memuliakan Tuhan, itulah yang nanti akan dinilai, disidang oleh Tuhan untuk menentukan mereka mendapatkan upah, pahala, untuk mendapatkan mahkota. Jika segala perbuatan mereka selagi hidup di bumi ini, mereka dibangun di atas dasar rumput dan kayu yang mudah terbakar, itu akan mereka mengalami kerugian, karena itu nanti
tidak dinilai oleh Tuhan, tidak dihitung oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak mendapatkan upah ketika perbuatan mereka dibangun di atas dasar rumput kayu itu menjadi terbakar. Mereka mengalami kerugian. Namun, apakah ketika mereka mengalami kerugian mereka dibuang atau dilempar atau diusir oleh Tuhan ke neraka? Tidak. Mereka tetap menjadi ahli pewaris kerajaan sorga dan mereka tetap berada di sorga. Karena semua bagi mereka yang sudah menghadap kursi sidang pengadilan tahta Allah ini, mereka tetap berada di sorga. Hanya saja nanti melalui upah mahkota yang mereka terima di hadapan Tuhan itu nanti, itulah yang menentukan mereka, kedudukan mereka, posisi mereka berada di sorga itu nanti. Setelah itu menentukan dia masuk ke bumi baru, Yerusalem baru namanya, ada di dalam kitab Wahyu di sana. Lalu bagaimana lagi berbicara tentang sorga dan neraka yang ada di dunia ini? Iya, yang ada di dunia nih, maksudnya bukan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Dunia ini kita harus menciptakan itu, menghadirkan itu, Dapa. Selagi kita ada di dunia ini, di mana itu letaknya? Ya di dalam hidup kita ini, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu ada doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti kita menciptakan suasana sorga di dunia ini, di bumi ini seperti yang ada di sorga. Bisa kita ciptakan itu di dunia ini. Kerajaan sorga, suasana sorga itu di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, misalnya gitu, Dapa. Nah, itu sorga yang sekarang. Tadi satu lagi ketinggalan, Dapa. Mengenai, saya kembali lagi ya ke kisah yang awal tadi. Nah, selain orang yang lebih dulu dibangkitkan, barulah kita yang saat ini nih, yang masih hidup di dunia nih, Dapa. Kita masih hidup di dunia ini, menurut Dapa bagaimana nih kita nanti? Yang hidup di dunia ini, yang kita masih hidup sekarang ini, pada saat nanti, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, atau tak akhir zaman lah. Atau akhir zaman. Untuk kita yang sekarang ini, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita kemarin ada pembahasan mengenai antikris ya, kemarin ya. Nah, kita lanjut lagi ya, kita sambung lagi nih. Nah, yang kita masih hidup ini kan Dapa bilang kita masih hidup ini dimatikan gitu kan. Kemarin ada arahnya begitu kan. Kalau kata kepercayaan dari Kristen kan, yang ada yang diselamatkan sebelum datang zaman antikris. Jadi sebelum kita memasuki dunia antikris baru, sebelum kita masuk ke eranya antikris itu berarti kita Tuhan angkat supaya tidak tertinggal dari yang Alkitab sampaikan. Nah, kalau Dapa sendiri bagaimana nih kemarin pembahasannya, coba? Kalau dari kepercayaan Muslim kan, kalau sebelum akhir zaman itu nanti ada tanda-tanda, yaitu kayak trompet sangkakala, terus sangkakala. Ya, trompet sangkakala yang pertama tuh. Lupa kita bahas kemarin itu, ya. Trompet sangkakala tuh kan 3 tiupannya. Yang pertama tuh angin baik, yang namanya angin halus tuh, yang mematikan orang-orang yang beramal baik dan soleh gitu, yang solehah itu dimatikan sama angin halus itu, yang datangnya dari arah timur. Jadi kita dimatikan sama angin halus itu supaya kita nggak menemui yang namanya kiamat dan zaman Dajjal. Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Soalnya kan zaman Dajjal itu hasutannya ngeri kan. Jadi kalau kita terhasut sama Dajjal tuh, apalagi kita langsung nyembah sama Dajjal tuh, langsung neraka tempatnya. Jadi orang-orang yang baik, yang soleh gitu dimatikan. Orang-orang terpilih aja yang masih hidup tadi dimatikan sama angin itu tadi yang dari timur. Nah, terus yang kedua tuh kalau nggak salah pokoknya hari kiamat, penghancuran. Jadi hancur bumi nih. Tapi sebelum itu perang dulu sih sama Dajjal. Ya, sebelum kiamat itu perang dulu sama Dajjal.
Jadi ada Ya'juj dan Ma'juj itu yang membantai semua umat manusia, baik itu muslim, baik itu agama apa aja dibantai sama Ya'juj dan Ma'juj. Itu anak buahnya Dajjal. Anak buah Dajjal ya. Nah, itu kayak manusia juga tapi berbadan besar kayak monster itu. Iya, berarti yang semacam keluar dari perut Iya, bumi itu, kayak gitu. dari dasar lautan yang bertanduk 10 itu, kalau di dalam Alkitab tuh di Wahyu tuh ada itu. Ya kayak gitu. Dia membantai semua makhluk hidup. Jadi dibantai sama dia yang nggak satu etnis sama dia, pokoknya yang nggak satu etnis sama dia dibantai, kecuali Iya. saudaranya sendiri enggak, kayak gitu. Terus habis itu ya itu Dajjal. Kalau Dajjal tuh nanti ada yang namanya Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi itu yang memimpin umat manusia ini untuk berperang sama Dajjal. Terus setelah itu, tapi yang bisa membunuh Dajjal ini cuma Nabi Isa nanti turun dari langit untuk membunuh Dajjal pakai tombaknya. Itu ya hari kebangkit. Itu dulu kiamat dulu. Iya, Habis itu hari pembangkitan untuk pertimbangan amal baik dan yang kena kiamat juga semuanya dibangkitkan, baik maupun yang soleh, baik maupun yang buruk, yang jahat, yang baik dihidupkan ini nanti. kembali. Ibu mau tanya kembali tadi yang Dapa bilang, berarti ada dua pribadi ya menurut Dapa tadi. Untuk membunuh Dajjal tadi, siapa itu yang Dapa sampaikan? Nggak bisa. Yang membunuh Dajjal ya. Nah, terus yang Dapa bilang tadi si Imam Mahdi tadi berarti ada dua ya, dua pribadi ya. Kalau Imam Mahdi itu manusia yang diutus sama Allah untuk memimpin umat manusia nanti waktu akhir zaman. Itu dia nanti ada suatu saat itu dia katanya sih zaman ini sudah lahir namanya Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu nanti dia keliling muterin Ka'bah di Mekah. Itu nanti ada yang dia menyampaikan kalau dia itu Imam Mahdi. Dia nanti muncul ke publik. Suatu saat tuh pasti ada yang muncul ke publik dan menyatakan dia tuh Imam Mahdi. Dan itu dari Arab sih biasanya. Itu kalau dia Imam Mahdi itu sih ya akhirnya dia yang memimpin umat manusia pada zaman itu nanti. Iyalah Dapa lah. Terima kasih untuk Dapa yang sudah berbagi sharing kita. Artinya itu ini bincang santai kita malam ini Dapa. Memang sih kita dari kemarin-kemarin sudah sering juga kita sharing-sharing hal-hal seperti ini. Makasih Dapa sudah sebagian berbagi ya Dapa menurut yang Dapa imani, yakini ya seperti itu. Ya nanti kita ada waktu santai kembali kita sharing-sharing kembali Dapa. Kita yang masih hidup ini Dapa ya, kita berjuang lah ya. Berjuang kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebelum akhir zaman ini nanti Dapa. Ya kalau kita nggak mau tertinggal, nggak mau kita nyemplung lah ya, masuk di era antikris itu yang terjadi peperangan hebat, ya kelaparan dan sebagainya. Sebenarnya sebelum nantinya sekarang aja sudah ada gitu nah Dapa di tengah-tengah kita ini Dapa sebenarnya ya. Yang dikatakan juga antikris itu bukan kita menunggu nanti, bukan nunggu nanti kita nyemplung di sana ya, saat ini pun sebenarnya sudah ada berada di tengah-tengah kita itu. Ya, kalau kita juga menentang nih Dapa, kita menentang akan perbuatan-perbuatan karya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Suci, itu pun dikatakan kita sudah antikris. Nah, ini berbicara yang sekarang nih Dapa, belum nunggu nantinya ya, yang hebatnya nanti keadaan peristiwa itu. Nah, saat ini sudah ada di tengah-tengah kita, di setiap kehidupan kita hari-hari pun Dapa. Pada saat kita tidak mengakui karyanya Roh Kudus, Roh Suci, Roh kebenaran itu dalam bentuk apapun, kita menghujat, kita menentang dalam bentuk apapun, itu pun sudah dikatakan antikris, anti, kayak gitu Dapa ya.
Makanya ya kita berjuang lah. Kita sama-sama juga, karena kita manusia yang tidak sempurna, kita manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita juga. Paling tidak ya kita sudah ngerti itu, kita juga belajar dan kita juga berjuang untuk kita juga memikirkan yang untuk kehidupan kekal. Iya Dapa. Kehidupan kekal adalah di sorga, adalah di akhirat. Kita di dunia memang sementara, kita tidak luput dari dosa juga ya. Paling tidak kita sudah ngerti paham ya, kita juga selalulah setiap hari memohon pengampunan di hadapan Tuhan atas semua pelanggaran, kesalahan dosa setiap hari yang kita lakukan. Supaya kita ada pengampunan nanti dan kita juga tidak menjadi orang yang tertinggal. Seperti itu, kita juga diselamatkan, terangkat hidup-hidup. Ya. Kalau dapat sampaikan tadi kan kita yang hidup ini dimatikan lewat angin tadi kan. Nah, kalau versi Alkitab sampaikan firman Tuhan ya yang sampaikan di sini, kita yang masih hidup terangkat, diangkat oleh Tuhan menggunakan tubuh kemuliaan. Iya Dapa. Oke lah Dapa, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless. Terima kasih buat Dapa juga. Luar biasa sekali sudah ada bersama dengan kami di tempat ini. Ya, artinya tuh ya tidak pandang-pandang suku agama apapun. Ya, untuk saling sharing dah, berbagi, saling menguatkan. Terima kasih Dapa. Sampai jumpa, selamat malam.